Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Gimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah. Baiklah, kita bertemu lagi di pembelajaran seni budaya. Oke. Sudah ada sapaan dari LCD yang ada di depan. Hai sahabat belajar, selamat kembali ke sekolah. Sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, di siang hari ini, masih semangat semuanya ya? Marilah kita awali proses pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan mendapatkan manfaat. Baiklah. Iya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Di pertemuan selanjutnya kita sudah membahas tentang jenis dan fungsi tari. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita tes konsentrasi terlebih dahulu agar kita bisa fokus dalam proses pembelajaran hari ini ya. Kalau kau anak soleh tepuk tangan, masih belum fokus ya. Kalau kau anak soleh tepuk tangan, oh ada yang nyeletuk soleh. Iya. Kalau yang cewek soleh atau soleha? Soleha. Ya, baiklah. Kita mulai lagi ya. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau anak soleha tepuk tangan. Kalau kau anak soleh juga anak soleha, mari kita tepuk tangan bersama. Kalau kau anak soleh bilang oke. Kalau kau anak soleha bilang oke. Kalau kau anak soleh juga anak soleha, mari takbir bersama-sama. Allah. Iya, tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, sudah mulai fokus. Ya. Kita sudah mulai fokus, kita sudah mulai konsen pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Baiklah, saya akan memflashback sebentar. Ya, saya akan memflashback sebentar capaian pembelajaran pada pertemuan kita mulai dari kemarin sampai dengan hari ini, yaitu pada akhir fase ini peserta didik mampu menggali latar belakang nilai, jenis dan fungsi tari dalam konteks budaya Nusantara. Lalu tujuan dalam pembelajaran hari ini itu dalam pembelajaran kali ini itu apa saja? Yang pertama adalah satu, mengidentifikasi jenis tari berdasarkan bentuk atau koreografi, fungsi, dan masa perkembangan yang sudah kita lakukan di pertemuan yang sebelumnya. Saat ini, hari ini, kita akan mencoba menganalisis jenis tari berdasarkan bentuk atau koreografi, fungsi, dan masa perkembangannya. Ya, kemarin Pak Edo sudah memberikan beberapa kisi-kisi tentang permasalahan yang harus kalian cari dan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalau misalnya pembelajaran pasti ada manfaatnya. Ya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, mendapatkan ilmu dalam mengidentifikasi sebuah pertunjukan seni tari. Selanjutnya, dapat memilah dan menentukan jenis tari baik berdasarkan fungsi, bentuk koreografi, maupun masa perkembangan yang ada di Indonesia. Mendapatkan ilmu dalam mengapresiasi sebuah karya seni, khususnya seni tari. Mendapatkan pengalaman betapa indahnya seni tari khas Indonesia dengan nilai-nilai luhur filosofisnya. Karena apa? Seni yang ada di Indonesia saja, tapi juga ada seni pertunjukan. Meliputi apa saja seni pertunjukan itu? Seni tari, seni musik,
seni wayang. Wayang itu termasuk dalam seni drama atau teater. Oke. Nah, mari kita mempersiapkan diri untuk memulai presentasi kelompok. Kemarin Pak Edo sudah memberikan beberapa kisi-kisi, lalu memberikan beberapa penugasan, ya kan? Saat ini waktunya per kelompok untuk mempresentasikan. Nah, apa saja yang akan dipresentasikan? Yaitu jenis dan fungsi seni tari Nusantara. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Silakan, kelompok 1, 2, 3, 4. 1? Iya, oke. Kelompok 1 siapa perwakilannya? Pelan-pelan. Ya, maskernya boleh dilepas, tak apa-apa. Silakan, sebentar. Pak Edo dibawa untuk audionya. Cek. Cek. Bisa. Oh ya. Oke, teman-teman semuanya, mari kita mulai. Kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai tari Rejang Dewa dari Bali. Sebelumnya kita akan perkenalkan kelompok 1 dulu. Saya adalah Aifkar Fahmi Aryana. Dan anggota kami ada Agung Pribadi, ada Aurelia Salsabila Kurniawan, Aprila Ayu Maharani, dan juga Muhammad Rizky. Sebelumnya kita akan melihat video tayangan terlebih dahulu.
Tari Rajeng adalah tarian tradisional masyarakat Bali dalam menyambut kedatangan serta menghibur para dewa yang datang dari kahyangan dan turun ke bumi. Tari Rejang hanya boleh dibawakan oleh para perempuan yang tak dituntut sebagai penari profesional, mengingat tujuannya sebagai sarana peribadatan umat Hindu. Tari Rajang Bali berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan mereka kepada dewa atas berkenannya turun ke bumi. Tari Rejang Bali, gerakan ini sangat sederhana namun progresif dan lincah. Biasanya pengalaman diselenggarakan di pura pada waktu berlangsungnya suatu upacara adat atau upacara keagamaan Hindu Dharma. Tarian ini dilakukan oleh penari perempuan Bali dengan penuh rasa hikmat dan pengabdian kepada dewa-dewi Hindu dan penuh penjiwaan. Para penari mengenakan pakaian upacara yang meriah, menari dengan berbaris melingkari halaman pura atau pelinggih yang kadang kala dilakukan dengan berpegangan tangan. Tari Rejang di beberapa tempat juga disebut dengan ngeremas simi atau sutri. Bentuk koreografik tari Rejang Dewa Bali adalah tari kelompok karena dibawakan dengan berkelompok dan membentuk koreografi tertentu. Fungsi dari tari Rejang Dewa dari Bali adalah berfungsi sebagai sarana upacara religi, persembahan kepada Yang Maha Kuasa. Masa perkembangan tari Rejang Dewa dari Bali termasuk dalam tari tradisional. Sekian dari kelompok 1, saya ingin pamit. Wassalamualaikum. Iya. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1. Bagus sekali ya. Luar biasa Mas Aifan dan Mas Dava. Ya, selanjutnya, nah itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Ya. Berikutnya kita coba presentasi dari kelompok 2. Ya. Nah, tepuk tangannya untuk kelompok 2 ini. Siapa ini wakilnya dari kelompok 2? Mas siapa dan Mas siapa? Ya, oke. Ya, Mas Firnanda dan Mas Brilian. Nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang tari Gebyar Nusantara. Oke, pertama kita akan di bagian perkenalan. Oke, di sini kita sudah melakukan pembagian ya untuk tugas-tugasnya masing-masing. Jadi ada yang untuk yang menulis, yang memikirkan ide konsep, dan untuk yang editing juga pasti. Karena kami nggak kebagian, jadi kami di urusan representasi. Oke, kami dari kelompok kami ada Firnanda Ardiansyah, Brilian Putra Perdana Menteri, Sajio Naryama, Anissa Isnaini, Najwa Putih Arianti, dan Hafiz Al-Farizi.
Oke, sekarang mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Oke, setelah kita melihat cuplikan video Tari Gebiar Nusantara, kali ini kita akan membahas tentang koreografinya. Oke, jenis tari. Berdasarkan bentuk koreografi pertunjukan tari tersebut, termasuk dalam kategori tari kelompok, karena dibawakan secara kelompok dan adanya komunikasi antar penari satu dengan penari lainnya. Berdasarkan masa perkembangan, termasuk dalam kategori tari kreasi. Tari Gebiar Nusantara juga berdasarkan fungsi digolongkan dalam seni tari hiburan, karena adanya tarian tersebut dimaksudkan untuk memeriahkan atau merayakan suatu pertemuan atau suatu acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih untuk Mas Fernanda dan Mas Brilian, penampilannya oke sekali ya. Itu tadi Tari Gebiar Nusantara ya. Jadi kita diajak jalan-jalan ini sama teman-teman ini. Kemana aja ini ya. Ya, selanjutnya tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Sekarang kita ke kelompok 3. Silakan untuk bisa mempersiapkan diri kelompok 3. Saya bantu untuk mempresentasikannya. Siapa yang mau mewakili untuk kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis jenis tari. Oke, kami beranggotakan 6, ada dan aku Alisa Kaila Biba, ada kelompok kami Raditya Dava Adi Yananata, Ahmad Rozat, dan Danang Abi Pratama. Ini cuplikan dari videonya.
Ini analisis jenis tari. Bentuk koreografi pertunjukan pada siswa TK. Nah, namun dalam namun dalam sajian tarian tersebut bisa termasuk juga jenis tari tunggal. Fungsi tarian pada video tersebut sebagai media pendidikan pada jenjang pendidikan usia dini, di mana dapat dilihat bahwa pementasan dilakukan di sebuah sekolah taman kanak-kanak. Masa perkembangan pertunjukan tari pada video tersebut termasuk dalam tari kreasi, ditampilkan untuk memeriahkan acara yang diadakan oleh sekolah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, saya minta maaf. Jika ada kelebihannya, jangan dikembalikan karena saya ikhlas. Hidup tanpa warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Seorang like hidup tanpa kekasih gitu ya. Waduh, ada. Ya. Semuanya sudah presentasi tentang hasil diskusi dan lain sebagainya. Kita coba untuk kembali ke iya. Oke. Satu sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya ya, yaitu tari Rejang Dewa dari Bali. Lalu yang kelompok 2 adalah persembahan tari Gebiar Nusantara, dan kelompok 3 barusan tadi ada tari Manodadali, tari kreasi ya. Selanjutnya, nah, evaluasi dan hasil presentasi. Kelompok 1 tadi sudah lengkap sekali mempresentasikannya ya. Jadi sudah ada latar belakang tari Rejang Dewa, lalu bagaimana pertunjukan itu dilaksanakan atau dipertunjukkan atau dipertontonkan ya kan. Itu juga kelompok Mas Aifkar dan Mas Dava tadi juga menyiapkannya dengan baik gitu ya. Selanjutnya adalah yang kelompok 2. Yang kelompok 2 tadi disampaikan Mas Brilian itu juga sudah oke, sudah bagus, sudah mencoba untuk mengambil sebuah permasalahan yang saat ini sedang in gitu. Kira-kira kalau misalnya setiap acara ada tarian itu enggak sih? Misalnya pembukaan seminar gitu, atau mungkin pembukaan lomba-lomba otomotif. Tidak harus lomba seni ya, karena kalau lomba seni pasti openingnya juga seni. Kalau lomba-lomba atau mungkin seminar, ada nggak yang dibawakan, tarian yang dibawakan oleh kelompoknya Mas Fernanda tadi? Ada ya, ada. Berarti betul nggak kira-kira bahwa itu termasuk dalam jenis pertunjukan, jenis tari pertunjukan?
Betul nggak kira-kira? Betul? Betul? Betul ya. Karena apa? Karena memang dibuat untuk sebagai pertunjukan dalam sebuah acara. Selanjutnya tadi di kelompok 3 ada tarian yang dibawakan oleh adik kita yang imut-imut, yang kecil-kecil ya. So cutie sekali ya. Tari kreasi Manuk Dadali. Ini pasti yang punya adik atau SD kelas 1 2 pasti pernah melakukan itu ya. Dimana fungsi dari tarian itu sebagai apa tadi yang dibawakan Mbak Alisha dan Mbak Fauzia, termasuk dalam apa? Fungsinya tadi apa? Sebagai media pendidikan ya. Karena kan di sekolah ya, media pendidikan di mana tarian itu digunakan sebagai mengasah minat dan bakat adik-adik kita ya, adik-adik Mbak dan Mas semuanya, adik-adik kesayangan kita semuanya, biar kalau enggak gitu dia enggak berani tampil ya kan, menarikan sebuah karya atau sebuah pertunjukan. Itu kece banget ini penampilannya, tepuk tangan lagi dong buat kita semuanya, keren, sudah bisa mengambil sebuah materi yang mana nanti itu sebagai bahan kita belajar ke depannya ya. Oke, selanjutnya Pak Edo akan memberikan reinforcement atau penguatan dari hasil diskusi kita pada siang hari ini ya. Jenis tari itu dibagi menjadi berapa sayang? Menjadi 3. Apa saja? Bentuk koreografi, masa perkembangan, dan juga fungsinya. Oke, kita yang ke pertama dulu. Berdasarkan bentuk koreografi, itu ada berapa? Ada 3 juga. Apa saja? Nah, siap. Tari tunggal atau Berarti kalau tari tunggal menarinya solo atau sendiri? Iya, bukan Jenny solo loh ya. Oh ya. Terus tari berpasangan. Kalau berpasangan berarti berdua atau duet. Berpasangan ini boleh perempuan dengan perempuan, boleh laki-laki dengan laki-laki, ataupun laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada tari yang dibawakan secara berkelompok. Berikutnya, sekarang berdasarkan fungsinya. Ya, berdasarkan fungsinya ada 1, apa? Tari sebagai sarana upacara, ritual atau sembahyang. Seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, bahwa di Bali itu kesenian itu adalah bagian dalam peribadatan. Jadi anak-anak yang ada di Bali itu wajib, khususnya yang perempuan ya, wajib bisa menari. Karena itu adalah bentuk rasa syukur mereka, bentuk ibadah mereka kepada Sang Maha Kuasa atau Sang Hyang Widi Wasa. Berikutnya yang kedua ada tari sebagai hiburan ya. Biasanya itu anak-anak dance. Nah, sekarang ada lagi K-pop dance. Nah, itu. Jadi sebagai hiburan. Lek gak ada yang mengatakan lek gak nariku kayak gak plong gitu Pak rasanya. Karena memang itu adalah itu adalah sarana untuk healing masing-masing perseorangan. Oke, selanjutnya ada sebagai pertunjukan seperti yang sudah dibawakan atau dipresentasikan oleh kelompok 2 sebagai media pertunjukan, ditonton oleh orang banyak. Selanjutnya ada tari sebagai media pendidikan yang sudah disampaikan oleh Ibu Fauzia dan Ibu Alisha, ya kan, ibu-ibu guru ya, ibu guru TK dan PAUD. Gitu. Selanjutnya ada jenis tari berdasarkan
Kalau masa perkembangan ada seni tari tradisi, seni tari kreasi, dan seni tari modern. Oke, selanjutnya Pak Edo akan mencoba untuk memberikan sedikit cuplikan video. Ini kira-kira termasuk dalam jenis tari apa ya? Oke. Terus bebaskan cuek daku, langitkan hidupkan lagi. Jangan pernah engkau berhenti, yakin nikmat sekarang. Iya. Berapa jumlah penarinya tadi? Ada berapa? Ada 5. Perempuan berapa? Laki-laki berapa? Oke. Baju yang dipakai warna apa? Hitam dan kuning emas. Properti yang dipakai apa? Kipas. Udah pinter-pinter ternyata ya. Ya. Jadi tarian termasuk dalam tari tunggal. Nah, kenapa Pak kok tari tunggal? Kenapa? Kenapa? Bisa sendiri. Karena bisa dibawakan secara individu. Pinter sekali Mas Fernanda. Jadi tari tunggal itu bisa dijadikan tari kelompok. Nah, tari kelompok itu bisa banyak sekali macamnya. Contoh yang betul-betul tari kelompok itu apa ya?
Tari? Tari sama. Karena kalau dibawakan sendiri gimana kira-kira? Nah, kurang bagus, kurang enak. Gitu. Oh ya. Dan memang musiknya itu memang dari tubuh penarinya. Jadi tari tunggal itu bisa dibawakan secara kelompok. Contoh lain adalah mungkin ada yang pernah nari remo di sini, ada itu juga tari kelompok. Tapi biasanya karena biar kalian itu diberikan pengalaman lebih dalam apresiasi seni tari, wes ayo KB arek itu nari remo KB. Nah, itu jadi nanti dibuatkan pola lantai secara berkelompok ya. Sip. Nah, ada lagi. Kira-kira ini termasuk dalam jenis tari yang apa? Ya, oke. Kalau tarian yang kedua ini, berapa penarinya? Ada 7. Terus propertinya apa aja ini tadi? Selendang, topeng, mahkota. Sama yang terakhir, sayap. Yang barusan ini tadi loh, terakhir ya. Oke. Ternyata bagian tata rias dan busana atau busana dalam sebuah tarian itu bisa dijadikan Nah, apakah ini ada di luar tubuh penari? Propertinya tidak, tapi menempel pada tubuh penari. Jadi properti itu tidak harus di luar tubuh penari, jadi bisa menempel di tubuh penari. Oke, dari sini ada yang bisa ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Oh ya, dari kakak kelompok 4, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
Tadi kan kelompok 1 sudah mempresentasikan tentang tari reja. Tari reja Jawa termasuk dalam sarana ritual. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi penarinya? Untuk menjadi penarinya, apakah ada syarat-syarat tertentu? Kira-kira ada nggak dari kelompok 1? Ada. Iya, betul. Biasanya kalau tari upacara atau tari ritual, ya, itu ada syarat tertentu untuk menjadi penarinya. Misalnya, 1 harus suci. Tidak boleh kalau penari yang putri halangan atau menstruasi. Karena memang itu sebagai sarana untuk beribadah. Yang kedua, harus masih gadis. Nah, misalnya seperti itu. Ya nanti kalau misalnya ya akan ada sesuatu yang karma gitu. Bahasanya karma atau sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu ya. Memang kalau fungsi sebagai upacara itu banyak sekali ininya. Apa ini ngarani ya? Tuntutannya atau syaratnya itu banyak sekali. Itu. Dari sini ada lagi yang ditanyakan? Oh ya, monggo dari kelompok 4 lagi nih. Silakan. Apakah semua tari tunggal itu bisa menjadi tari kelompok? Tari tunggal itu bisa Jadi tari kelompok. jadi tari kelompok. Bisa enggak kira-kira? Bagaimana? Bisa. Seperti yang sudah Pak Edo sampaikan tadi bahwa tari tunggal itu bisa dijadikan tari kelompok. Biasanya melalui forma atau pola sudah semuanya? Sudah semuanya? Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, terima kasih. Ternyata sudah selesai acaranya, pembelajaran kita. Ya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan selanjutnya nanti akan Pak Edo infokan lebih lanjut lagi. Kita sepertinya bakal praktek seni tari ya. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat semuanya, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.